Saya dulu masih ingat visinya, Tasik empati religius. Gimana nggak inget? Sudah kapan babarengan balate. Sok gitunya. Lebih parah atau di survei 50% lebih memaklumi politik uang. Masuk ke sini, bikin janji-janji, tidak ditepati, kabur ke dia. Akhirnya muncullah beberapa gelintir orang yang akhirnya merasa benar dengan kekonstruktifan mereka. Ya udah, kita optimis, mudah-mudahan separah apapun pada akhirnya akan kembali yang lebih baik. Walaupun hari ini memang lebih parah. Kecil mungkin ya saya untuk menjadi wali kota di Kota Tasik. Tapi kenapa saya masih begini? Nggak apa-apa. Message-nya harus tetap berjalan. Untuk wakil aja sangat sempit untuk bisa jadi wakil tuh. Karena sekarang hari ini kan popularitas, elektabilitas tidak menjadi jaminan. Yang jadi jaminan itu adalah isitas. Ada masalah kan Kang Diki jadi wakil? Nggak ada masalah. Emang kenapa? Saya ada sedikit masalah kalau misalnya saya jadi sekda. Cuma nggak jadi. Menjadi sekda Korea, komunikasi saat ini yang baru bisa Suwono Iman. Kita udah usaha. Artinya saya ceritain ini bahwa saya udah berusaha untuk bisa bertemu. Cuman kapan apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan sosok tokoh nasional, sosok penampakan, yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam kancah politik, meskipun profesinya sebagai budayawan lah ya. Oh, betul. Budayawan itu adalah budayut tapi menawan. Saya kan budayut doang, kurang menawan. Beliau adalah Kang Diki Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya tengah bersama Bapak Muhajir yang sudah mengguar tentang kekuatan Kota Tasik, yaitu Mama Kudang, yang sebetulnya apabila ada haul Mama Kudang di Kota Tasikmalaya itu akan menyerap sisi ekonomi, perputaran ekonomi, karena murid-muridnya banyak di seluruh Indonesia bisa datang ke sini kalau ada haul. Kalau saya sananya, saya Masya Allah, bener Kang. Gini, kalau ada Kang Diki pasti ada tawa di sana. Insya Allah ada kebahagiaan. Alhamdulillah, amin. Sehat Kang Muhajir? Oh kembali ya, oh iya, sehat Kang, alhamdulillah, alhamdulillah. Lama nggak ketemu, ya. Kampanye 2016-2017 ya. Misalnya bahwa aduh, ampun. Tasik kahiji ya. Nomor hiji Kang Diki. Nomor hiji. Jadi dulu mah memang teman-teman yang lain warga Tasik agak takut karena nggak boleh kampanye. Sebelum kampanye kita udah nomor kan. Ya. Karena kalau kampanye, kalau ngorong wae kan bisa nggak kampanye. Kan susah. Dulu ya. Saya dulu masih ingat visinya, Tasik empati religius. Gimana nggak inget? Sudah kapan babarengan balate. Sok gitunya. Aduh, ini mau ditonton Dokter Asep. Kang Wawan ya. Kita dulu sama-sama berjuang ya. Siap. Berusaha memenangkan Kang Diki. Karena saya melihat profil Kang Diki ini luar biasa. Dan saya melihat sampai sekarang tidak berubah. Ada perubahan sih, ada yang lurus. Pasti. Ya sekarang lebih kurus lah ketimbang dulu. Lebih pendek bulu hidungnya. Kemarin kan masuk gitu ya, kan? Ternyata panjang Pak. Akhirnya udah enggak, alhamdulillah. Dan kita dulu bergerak tidak pakai apa-apa ya. Pakailah dengan pakai hasil mobil yang luar biasa. Ya. Angkanya tidak memalukan. Ya, alhamdulillah. Yang penting kan nawaitunya pesannya tersampaikan, itu aja Pak Muhajir. Ya. Kuncinya begitu, dan makin hari kan kita jadi makin dewasa bahwa memang kondisi hari ini agak sulit kita menggunakan kereta idealisme sehingga butuh siasah-siasah yang notabene siasah ini bisa dekat dengan kemunafikan, jadi takut, jadi mana siasah mana munafik, jadi bingung. Padahal kita ada nawaitu untuk melakukan pembenaran, perbaikan, dan juga menyampaikan pesan-pesan kebaikan untuk bisa merubah satu keadaan yang bisa dibilang menyedihkan hari ini. Gitu. Apakah kalau kemarin itu ya praktek politik kotor itu adalah dan kita menyaksikan itu di 2017. Kalau sekarang gimana nih? Dan lebih parah atau di survei 50% lebih memaklumi politik uang.
Dan sekarang nggak geser ke kelas menengah loh. Makanya kan ini kan Dulu kalau dulu kan masyarakat betul. ya pendidikannya Ya, bawah. rendah, sekarang malah menengah pun ikut masuk. Itu akibat dari Abi curiga akibat dari oknum-oknum para calon apapun yang zaman dulu tuh menggunakan pola kampanye nomaden. Iya. Bangun di sini, setelah habis masa panennya pergi ke sana kan gitu nomaden tuh pindah lagi. Tidak pernah memaintain apa yang sudah mereka bangun. Jadi masuk ke sini, bikin janji-janji, tidak ditepati, kabur ke dia. Akhirnya muncullah beberapa gelintir orang yang akhirnya merasa benar dengan kekonstruktifan mereka. Ya udah, sekarang mah akhirnya mau nuka dia tukang ngebarohong, kan? Nah inilah, jadi nggak bisa kita menyalahkan mereka. Bisa jadi oknum-oknum inilah yang menggunakan pola pemungutan atau peraihan suaranya dengan cara yang salah. Dan itu kita ngomongin grassroots ya. Ya. Elitnya? Ya itu pasti itu akan diperintahkan lagi sekarang karena perintah di luhur kan, sehingga sebetulnya yang harus ditahan di elit itu adalah mudah-mudahan elit tidak memupuk orang miskin hanya untuk sebuah kekuasaan itu. Iya, kayaknya kemiskinan ini diawetkan untuk kepentingan takutnya politik. itu yang dikhawatirkan kan, kecurigaannya ke sana sehingga orang ya pola ini dipakai aman ya, BLT dan segala macam kan sebetulnya kan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Sekarang kan mendingan orang aku tuh mampu, akhirnya jalan. Bahkan daerah-daerah tertentu, saya nggak usah sebut sebuah daerahnya, saya tahu sendiri bahwa kemiskinan satu daerah itu ternyata karena permainan angka itu bisa dimainkan dengan harapan mudah-mudahan bisa mainin angka bisa. Kemiskinan. Nah, sangat mungkin Pak di BPS kan. Itu kan agak Kan sulit. sekarang kan ada DTKS ya katanya yang update. Ya, ada cuma balik lagi kan kriteria miskinnya itu makanya ada disebut apa namanya miskin absolut apa segala macam. Nah, sekarang udah mulai ke arah sana. Kalau dulu sih masih sangat riskan gitu, sangat bisa dimainkan gitu karena anggaran untuk BPS-nya tidak terlalu besar zaman dulu gitu kan. Udah gitu kriteria miskinnya juga masih belum begitu dipahami mana. Apakah si suami atau si istri, kan ada yang mapan kehidupannya secara ekonomi cukup bagus karena istrinya yang bekerja, suaminya enggak, tapi yang dicatat suaminya aja, maka dia tidak mampu. Padahal pengajian nanti misalnya gawe naon, apa segala dan cukup sukses. Nah kriteria inilah yang masih dulu ya, saya nggak tahu sekarang, dulu masih sangat mungkin untuk bisa di ini. Makanya kalau misalnya pemerintah bisa membuat sistem usaha ikhtiar menuju pengentasan kemiskinan itu sudah tercatat jadinya. Dulu Garut kan termiskin. Akhirnya kita bergerak membuat program-program bagaimana mengentaskan kemiskinan. Maka saya dulu bikin program Sule, subsidi lele untuk miskin kota. Saya bikin program AI, Albasia dan Itik, itu bantuan Itik tapi wajib nanam Albasia. Ada program kasur. AI, ayah kambing. Aku suka pajang ayah doa domba dan albasia, bantuan domba tapi wajib nanam albasia. Ada kasur doa ayah udah kasur kambing dan suren, bantuan kambing tapi wajib nanam suren. Jadi mau dihijikan ayah jeung suren ngadoa anak kasur kan gitu. Ayo anak kasur. Oke Kang Diki. Oke Pak Muhajir. Jadi lebih parah menurutnya ya nama. Kalah, bismillah, kita optimis, mudah-mudahan separah apapun pada akhirnya akan kembali yang lebih baik. Walaupun hari ini memang lebih parah daripada 2017. Iya, karena penumpukan dari sebelum-sebelumnya. Saya ingat dulu almarhum Kang Asep Denny ya. Almarhum Mas Denny. Ya. Aduh, luar biasa itu ya. Makanya saya sangat suka deg-degan kalau ketemu Kang Yogi Yogaswara, itu bakal calon juga. Itu masih kakak iparnya Asden, Pak Asden almarhum. Kang Asep Denny itu dulu kan yang awal Kang Diki dengan hanya modal berapa kursi dulu tuh 1 ya? Enggak, dulu masih ada 4 apa kalau salah. PBB tuh? Dulu masih 4, sekarang 1. Gitu. Dulu teh ya 4 ya? 3 apa 4? Tilu tenan naon bae opat mah bebas lah sama Muhajir mah. Mau iya. Anggapnya di pasar tawar-tawar. Cuma waktu itu ya terpaksakan dengan PDIP karena satu kondisinya. Lalu kita dihajar dulu. Iya. Sama isu Ahok itu kan. Isu Ahok. Jadi memang PDIP membela Pak Ahok, PBB ya, di pusatnya tarik. Gitu. Jadi ya lucu. Jadi kita tugasnya bukan kampanye, nguruskan dari jero yang di dalam, tapi nggak apa-apa. Banyak hikmah yang bisa didapatkan lah, bisa berteman dengan Pak Muhajir, bisa kembali lagi ke Komalasari karena kan saya lahir di sana.
ke Marasari. Itu pertama kali dari sejak saya meninggalkan kota Tasik, pertama kali itu tahun itulah saya bisa memegang rumah yang pernah saya tinggali. Baru lagi itu setelah sekian lama. Ya dulu memang berat lah ya, secara isu nasional berat gitu. Ada Ahok 212 ya dulu. Ahok 212 waktu itu ya. Sebelumnya kan ada sebelum pemilihan loh, kalau nggak salah. Pada saat sebelum pemilihan nggak lama itu lagi rame orang terpampang kok di partai yang ini nyerang, yang ini bingung. Jadi kita berada di tengah-tengah. Anu iya nyerang, anu iya nahan. Tapi ada di dalam dua-duanya harus berkoalisi. Jadi ya memang kita keteteran gitu kan. Iya. Nahan isunya nggak. Nahan isu. Dan orang lain punya ruang yang besar untuk menaikkan isu itu. Iya. Sehingga wajarlah gitu kan, dengan kondisi seperti itu berat lah. Pemirsa, saya bukan bohong ya dulu Kang Diki usah jangan duit. Tapi Kang Diki selalu nggak mau dulu. Iya. Sama sebetulnya sekarang juga karena pun integritas dan ya sebetulnya memegang nilai ting bohongan ting. Iya, tapi susah. Tapi dan nyatanya memang gitu. Mung gitu. Ya makanya saya sebetulnya sekarang ini di posisi yang banyak tidak sedikit yang mentertawakan. Bukan cuma di dunia politik. Sama di dunia seni pun saya begitu. Saya tidak pernah menarik misalnya honor sutradara, honor sekian, enggak. Mungkin kalau teman-teman kalau mau nonton ada KKN Desa Penyanyi, Sule Super KW, Sule Pak Mimin, pas segala macam itu saya nggak pernah dulu menarip gitu kan. Masuk di berapa saya akan jalani gitu. Itu kurang lebih pola saya seperti itu, termasuk adik-adik saya. Cuma belakangan Kapolda marah kan, kepala polisi dapur pun bojo gitu kan. Loh akhirnya baru setahun inilah dipegang oleh istri saya. Hal-hal yang terkait masalah itu, karena saya termasuk yang nggak bisa menghargakan itu. Nah, terutama dalam dunia politik juga sama. Ketika kita bantu itu ya, makanya dulu kan saya dibilang bodoh, pejabat miskin, teboga naon ketika saya berhenti dari Garut. Karena polanya seperti itu, bukan tidak tahu cara mengakali anggaran, tapi kita ingin mencoba memberikan message pesan bahwa pemimpin itu adalah bagian dari khalifah yang seharusnya bisa meminimalisir kebocoran anggaran. Makanya ketika di Tasik sekarang pun kan saya pikir saya kalaupun harus jadi wakil, misalnya wali kota, mudah-mudahan wali kota saya adalah wali kota yang mampu meminimalisir kebocoran anggaran. Itu kan karena sebuah wilayah itu sangat butuh sekali APBD, tidak bisa dipungkiri lah, baik itu untuk stimulan, baik itu untuk peningkatan pelayanan, baik itu untuk pembangunan. Nah kalau misalnya itunya saja yang sedikitnya itu bisanya diambil, wah makin kecil nanti buat masyarakatnya. Saya sih berpikir sederhana, maka dibutuhkan sosok yang sangat minim untuk bisa melakukan hal itu. Itu yang dibutuhkan. Malah keuangan daerah sekarang tuh lebih parah loh Kang daripada dulu. Masa ya? Iya lah. Itu kan APBD tuh kayak DAK sekarang tuh. Jadi ongko DAU ya, dana alokasi bebas kan? Iya. Hak otonomi. Iya. Tapi harus ke sini gitu sekarang tuh. Dibuat seperti itu. Lalu uangnya kecil setelah Covid tuh. Oke. Semuanya kan APBD turun. Betul. Lalu sekarang pemerintah pusat kan beda kayak dulu Kang. Iya. Misalkan ngangkat pegawai daerah. Iya. Ke 3K taruhlah. Ini kan jadi masalah sekarang. Iya. Dari masalahnya tuh mereka yang angkat, yang bayar daerah. Jadi daerah kayak kota ini punya hutang loh puluhan miliar. Jatuhnya bahkan untuk penentuan RPJP aja setahu saya nanti pusat yang menentukan ya tentang saya juga sempat protes masalah itu, artinya seburuk apapun orang daerah dia yang lebih memahami daerahnya. Ya maka jadi tidak realistis kalau misalkan politik uang itu digunakan, karena sebesar apapun uang ya yang dikeluarkan, tong gede 20 miliar lah, 10 miliar aja itu nggak rasional, nggak bakal balik modal. Ya, saya yakin itu. Sebetulnya enggak. Sebetulnya enggak. Makanya larinya ke nilai kepuasan pribadi orang-orang yang melakukan itu. Takutnya kalau misalnya hanya untuk sekedar ya dibisniskan, menurut orang kan dibisniskan kalau harga duit sekian 10 miliar lah gitu kan. Ujung-ujungnya udah puak-puak deh kan. Itu yang repotnya. Ya, apalagi sekarang baru kan mikiran kayak 5 tahun jadi wali kota deh. Berat. Sangat berat kalau misalkan pakai politik uang.
Berat. Dan ini yang akan korban masyarakat. Ya, akan sangat berat karena pengembaliannya. Jadi masyarakat harus mulai cerdas, harus mulai berpikir tak matematiknya. Kalau mereka mengeluarkan sedemikian banyak uang, berarti ada kemungkinan ada pengembalian. Pengembalian ini berapa? Coba dihitung lah, gitu kan. Dihitung setengah nawais, 200 lah pemilih, tanpa 300 lah pemilih, 300.000 kali 200.000, 300.000 sabaraha. 50M. Ya kan, itu aja udah ya sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh kepada APBD, dan kalau APBD-nya sakit, maka pembangunan dan pelayanan tidak akan maksimal. Sementara masalah kita kan banyak, ada masalah pasar, yang katanya pasar ini kan secara budaya menjaga sisi budaya, ya tawar-menawar, ya segala macam. Akhirnya kan bisa eleh ke minimarket. Tapi nggak apa-apa, minimarket nggak apa, tapi pasarnya harus difasilitasi dengan benar. Sigma kayak inilah, Gitu. kayak apa ya? Minimarketnya kan gila. Iya, Dan itu izinnya tuh tentu hari gila mah enggak, karena kan Gelo. Gelo mah kan berarti itu urusan dinsos. Ya harusnya. Oh beda kan gelo jangan. Maksudnya nomor izin akan dinsoskan gitu. Maksudnya. Kota Tasik sekarang, waduh, ampun. Iya, tapi saya dari hasil keliling hampir semua daerah begitu kan. Sampai semua daerah begitu. Makanya sebetulnya harus diimbangi dengan memanfaatkan fungsi dari pasar itu sendiri, pasar-pasar tradisional. Seharusnya ada penyimbangan. Nah sekarang sendiri beberapa daerah PD-nya bangkrut. Akhirnya mengandalkan UPTD yang notabene ya begitu adanya, sehingga nanti akan melahirkan timbul gejolak, orang di pentaan, orang disuruh berikan restribusi, terus gua dapat apa? Ini yang jadi masalah. Nah ini yang jadi harus PR buat beberapa daerah, bukan Kota Tasik aja sih, banyak daerah yang terbengkalai seperti itu. Belum lagi masalah sampah, pengelolaan rumah. Ya memang betul ada Banyumas yang bisa jadi contoh, tapi seperti apa penerapannya dan berapa banyak anggaran yang dibutuhkan. Terus belum lagi masalah KLS, kajian lingkungan strategis, yang sampai hari ini di seluruh Indonesia ya, bukan Kota Tasik aja, tidak terlalu diindahkan, sehingga banyak pembangunan yang menutup jalan air. Akhirnya gurame di Tasik itu ayahnya mulai salitnya. Karena fungsi-fungsinya, makanya perlu kalau udah sakedeng saat ini kan jadi problem, hujan saeutik banjir. Itu karena kemungkinan besar karena KLS gitu. Iya, makanya itu yang jadi problem. Tapi mudah-mudahan ke depan siapapun juga wali kotanya bisa memperbaiki itu. Jadi kalaupun kita berdua cerita soal kesalahan, ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan supaya ke depan bisa memperbaiki ini. Enggak lah, kalau saya itu ya hak, harus dibilang hak lah, walaupun sakit. Maksudnya lu salah, ya salah lah Kang. Salah, betul maksudnya gitu. Ya tetap itu kan prinsip saya dari dulu. Ketika disebut salah teh artinya kan supaya ada apa ya, supaya ada perbaikan dari itu. Jadi ya kita harus menyadari kan secara historis bahwa ada loh wali kota yang korupsi. Nah itu salah, nggak bisa loh. Oh, tapi kan dia enggak lah. Satpol PP itu LSM lah itu kalau ya salah gitu. Jadi kan harus masyarakat harus diedukasi gitu bahwa gara-gara politik seperti itu akhirnya kita mengorbankan masa depan kita sendiri. Gitu maksudnya kan. Padahal sebetulnya ya saya ketemu sama seseorang bernama Andri di satu wilayah. Andri namanya teh. Orang nggak begitu dikenal sih. Saya ngopi di tempat dia dan ada tempat penyemaian kopi yang luar biasa. Itu harganya sekitar nyampe 1 eman. Si Andri pun mana bengar-bengar tinggi dari mana Andri? Enggak, ini dari kementerian. Kok bisa kementerian? Karena kementerian pernah datang ke sini melihat kondisi seperti itu, melihat kemajuan kedai kopi Abi, kalau sana ya kebun teh dan segala macam. Akhirnya dia menyumbangkan itu karena diyakini bahwa dipercaya. Artinya begini, bahwa sebetulnya uang-uang di pusat ataupun bahkan di provinsi itu sebetulnya sangat mungkin menggelontor ke masyarakat apabila ada trust. Tapi kenapa sih kementerian ngasihnya ke Andri, nggak pihak pemerintah daerah? Karena disinyalir pemerintah daerah mah hese cenah tempat teh kudu aya pangangsulan. Ya, dalam arti tanda kutip, sehingga kesempatan untuk didapatkan oleh masyarakat secara langsung menjadi hilang. Nah makanya Andri pada saat itu dia datang di Cirebon, kalau nggak salah di Cirebon dalam sebuah ini, terus dia memetakan sesuatu malah dibantu. Karena target daripada kementerian itu adalah supaya berkembang perekonomian masyarakat
di daerah. Saya sampai berpikir, aduh, jika dalam Tasik nguikeun di sejarah 12 Juli tahun berapa itu kan koperasi diurang ulang tahunnya, tuku koperasinya diurang. Namun misalnya masyarakat di bidang koperasi kan badan usaha ya, sehingga ini bisa memunculkan kepercayaan dari pusat. Tidak melalui APBD bisa langsung ke mereka untuk bisa mengembangkan usaha. Terlahirlah breeding center, jadi pembiakan ekonomi di beberapa kelurahan. Sehingga ketimpangan yang sekarang ini terjadi bisa sedikit terobati. Itu bayangan, oh asik juga gitu. Karena buktinya Andri adalah menjadi salah satu bukti dia aja bisa yang tidak punya lembaga apa-apa karena pemerintah pusat ada apalagi beberapa ya jadi nggak semua anggaran dari pusat itu harus sifatnya dalam artian harus dibeli atau uang muka, nggak, buktinya Andri duit di mana saya kenal gitu kan. Artinya selama kita ada konsep yang jelas, common goal yang jelas, penyertaan modalnya juga jelas, tapi ada kekurangan, maka pusat dan provinsi sangat concern terhadap itu. Apalagi kalau pemerintah daerah mendukung. Tidak pun ternyata bisa. Apalagi kalau ada. Wah, itu keren banget. Nah, untuk mengembangkan wilayah-wilayah di Kota Tasik yang notabene setelah saya keliling, waduh, ternyata masih banyak yang layak desa kelurahannya. Tapi kan Perobah aja jadi desa lagi. Ada dua kemungkinannya. Asetnya kasihin. Ada dua kemungkinan. Nanti dijualin sama Pemkot tuh, cari-cari desa. Oh itu ya. Jadiin apa ya, bisa aja kan? Bisa aja ya. Karena udah milik Pemkot. Betulnya sebenarnya ada dua cara ya. Ini kan butuh proses untuk bisa mengembalikan untuk ke desa ke kota. Sebelum itu baru kita bikin itu mah gampang. Ada proses sebetulnya kita bisa itu. Ya ini kan masukan buat calon wali kota. Siapa tahu Pak Muhajir tiba-tiba kan tok jadi gitu kan. Gitu. Sebetulnya eta sih. Kebayang sih saya jadi wali kota. Tadi kan opening udah bagian daripada peningkatan ekonomi berbasis budaya. Budaya apa? Budayanya antri, budaya hormat kepada guru, budaya hormat kepada ulama. Yaitu bikin haul mama kuda, bikin koperasi syariah, di mana pengembangan ekonomi berbasis pondok pesantren, masyarakat digerakkan pesantren cuma itu karena tugas pesantren yang paling utama satu yaitu masalah keilmuan, pendidikan gitu kan. Tapi kalau ada yang misalnya mampu, why not? Kenapa tidak? Seperti ada satu pesantren yang memproduksi bandrek dan menggratiskan santrinya untuk belajar ilmu agama. Jadi lalu bikin comot gitu ya. Bisa, tadi apa comot? Comot, oh iya benar. Coklat, Muhajir, oke tah. Saya kebetulan sutradara Pak, dan penulis untuk program OPOP, One Product One Pesantren. Ya, saya udah bikin beberapa, ada pesantren Amul Nawaroh, pesantren Arafah, dan beberapa pesantren yang lain. Yaitu bagaimana, tapi kuncinya adalah tidak boleh dipaksakan kepada pesantren, karena pesantren tugasnya tadi itu bahwa lebih kepada memberikan ruang untuk menimba ilmu sebaik-baiknya ilmu Allah untuk bisa manfaat ke masyarakat. Tapi bila ada yang mampu, maka bisa dia menjadi koordinator untuk masyarakat atau mungkin santrinya yang tadi konteksnya di mana santri bisa sekolah, bisa baca tapi gratis karena ada usaha kecil menengah yang bisa dikembangkan. Dan ini sebetulnya adalah embrio untuk membuat satu wilayah punya BUMD. Karena kalau ujuk-ujuk bikin BUMD, aduh susah Pak, ngangkat saha yang mampu mencari jaringan, yang mampu mengelola anggarannya, yang mampu mengelola, maka koperasi ini bisa menjadi latihan awal atau embrio kecil untuk menciptakan BUMD ke masa depan. Mana dilihat lah Kang, udah asik ya nak ya. Duh. Oke Kang Diki, ya visi misinya ya masih pikiran kita dulu ya. Hari ini visi agak susah Kang karena MDGs dan SDGs sudah ditetapkan maju dan berkelanjutan harus tetap ada sampai 2045. 2029 masih udah jalan. Karena ini udah masuk dari MDGs sudah masuk ke SDGs di mana polanya itu pusat sudah menyeragamkan tentang kata maju dan berkelanjutan. Kalau nggak salah RPJP Kota Tasikmalaya itu adalah Tasikmalaya religius, sejahtera, maju dan berkelanjutan. Saya kemarin ngecek ke Bapelit Bangda. Dulu kita dulu simpelkan aja ya. Iya, bukan. Sekarang larinya ke sana. Ekonomi maju, pemerintahan amanah kan dulu. Iya, dulu ke sana. Sekarang kemungkinan banyak kemiripan dari kreatif dan inovatif. Iya. Sekarang akan banyak kemiripan antara calon 1 dan calon 2, bahkan dengan kabupaten kota yang lain pun akan banyak kemiripan dengan adanya beban maju berkelanjutan sejahtera itu. Ya saya khawatirnya calon yang lain tidak
ini Kang, tidak mampu mendefinisikan kota ini gitu. Paling mendefinisi dari visi itu baru didefinisikan yang dimaksud dengan religius atau madani apa sih, yang dimaksudkan dengan maju itu dari sektor apa aja sih, polanya seperti apa sih, peningkatan ekonomi nakumaha, peningkatan PAD nakumaha gitu kan, terus yang ketiganya baru berkelanjutan tuh yang seperti apa, apakah semua harus dilanjutkan atau hanya beberapa hal aja yang harus dilanjutkan atau mungkin ada yang ditunda sebagian, contoh misalnya lapangan terbang. Hari ini mungkin tidak dilanjutkan, tapi ke depan pasti dibutuhkan karena Tasik sudah merupakan sentra atau Tasik sudah diciptakan Tuhan punya payung, walaupun itu payung Cina, tapi itu payung Tasik gitu kan. Akhirnya nutup kene. Mungkin satu saat payungnya akan terbuka untuk memayungi wilayah Priangan Timur, Pangandaran, dan kota Tasik sendiri. Cuman kan butuh kebijakan anggaran khusus dan kebijakan khusus untuk kota Tasik agar bisa jadi payung di Priangan. Nah, untuk ngabukana gitu. Ngabukana teh kan eta. Akhirnya kan ditutup keneh. Nah, hiji masa kudu buka-buka, dang bisa mayungan. Ditutup kunaon? Sekarang masih tertutup karena memang belum nggak tahu tak kumaha eta. Apanya. Tapi kan husnujon ieu mah kan memang belum. Nanti mau saya pasti muka sorangan. Mun kebijakan ada segala macam. Ya termasuk masalah aset. Tapi kemarin ke LSM Cermin itu kan luar biasa. Ih, lamun itu dijadiin kawasan budaya kan enak. Aya lomba kaunan baruda, pulang lembur, aya nu jaipongan, aya nu naon segala macam sehingga wisatawan di luar teh kata asik teh henteu keur ningali toko unggul nu aya di tengah daerah. Oh aya juga wisata ieu, aya nu nyieun ieu, aya wayang golek, aya nu nyieun karena Tasik itu banyak santrinya, aya nu nyieun tas beasik, selain kerudung dan koko. Berbudaya betul gitu kan, ada kesenian daerah segala macam. Cuman sayang asetnya punya Pemkab. Ya, walaupun itu sebetulnya masih bisa dikaji ulang tuh seperti apa sih MOU yang dulu terjadi itu gitu. Ya, MOU antara dikerjasamakan kan. Bisa dikerjasamakan. Ya wajar lah Pemkab juga kan. Wajar. Sangat wajar. Jadi nggak usah ada dikotomi. Cuma tinggal kerjasama aja. Kerjasama aja. Ya bisa. Wah ternyata solusinya susah, minimal atau Pemkab memberikan kepercayaan ke Pemkot, silahkan kelola gitu kan, atau Pemkab mungkin kan pasti mangga aja, yang penting ada pemasukan, bantu dong kita ya kan, misalnya begitu gitu. Kan bisa begitu gitu aja sebenarnya. Kalau dikelola bersama betul gitu. Sok tuh ya sok Oke Kang Diki, siap. Berarti sekarang Kang Diki jeung saha ya kira-kira? Dari awal memang sudah sama istri sama keluarga, saya nggak membentuk tim. Orang lain kan pasti bentuk tim. Bukan berarti tidak serius, tapi kita coba meminimalisir kondisi supaya apabila Allah takdirkan, saya tidak terlalu banyak beban. Gitu kan. Maka saya berjalan sendiri, kemauan sendiri segala macam. Ada juga yang minta saya bicarakan apa yang harus saya lakukan. Ada partai juga yang katanya Kang di sini ada kebijakan di mana harus ada sekian. Saya sampaikan bahwa saya nggak punya. Artinya sebetulnya ini adalah message, pesan bahwa seorang pemimpin itu ya harus ke depan itu ya jangan dibebani dengan hal-hal yang nantinya akan membuat dia memiliki reason untuk melakukan pencurian uang. Sebetulnya, tapi nggak apa-apa gitu berjalan. Maka kemarin kan di salah satu berita disampaikan bahwa kecil kemungkinannya saya untuk menjadi wali kota di Kota Tasik. Tapi kenapa saya masih begini? Nggak apa-apa. Message-nya harus tetap berjalan. Untuk wakil aja sangat sempit untuk bisa jadi wakil tuh, karena sekarang hari ini kan popularitas, elektabilitas tidak menjadi jaminan. Yang jadi jaminan itu adalah isitas. Sekarang ini gitu kan, melihat karena berpikir kalaupun populer atau elektabilitasnya tinggi, eleh ku duit. Ya, itu. Padahal itu enggak juga sih. Sebetulnya ya enggak juga. Iya, tergantung sih. Ya susah ada eta mah kumaha Allah geun. Matak abi mas sampai saat ini dalam posisi yang bisa dibilang udah mengalir aja lah seperti ingus seperti air gitu kan. Ya, air asin mengalir dia asin gitu. Dijuduri. Di Chandra Negara mengalir seperti leho gitu. Asin gitu kan. Mun sedep mau terus gitu. Saya masih pegang hasil surveinya loh yang 2016. Kang Diki di 2016 itu 89% popularitas. Saya sampai sekarang yang saya pegang masih istri saya nggak pernah megang yang lain. Bapak nggak takut sama istri. Ini megang nukar itu panjikan kumaha? Untuk dipegang.
2016 itu di angka 89%. Itu starting point ya dulu itu. Budi Budiman waktu itu 90 sekian lah. Di bawahnya baru Haji Dede. Haji Dede malah 60% sekian tuh. Iya. Dan dengan kan pengen populer itu mahal Kang. Iya. Gitu ya. Itu kan banyak sekarang tuh di ini ada yang naik kuda, anu barikio, anu Ya. macam-macam lah ya. Gitu. Dan itu belum tentu populer juga kan? Betul. Dan cuma Pak Muhajir yang berani bicara begini. Kalau saya yang bicara kan narsisnya. Sebetulnya betul. Saya juga kadang-kadang. Dan kalau disurvei nama Diki Chandra, saya yakin popularitasnya paling tinggi, elektabilitasnya paling tinggi juga. Asal ditanyain aja, fair. Iya. Yang nyurvei gitu maksudnya. Iya. Paling tinggi. Bunga modal di modalan 10 miliar jika jalan ya. Karena mobil udah capek jalan betis badak. Karena mobil. Ya lempang gitu. Seri, kameramen serius lah. Dan saya yakin sekarang popularitas yang Diki masih tinggi. Ya, walau alam. Karena Alam kan adiknya PTPR. Nanti saya lagi nunggu hasil survei sekarang nih bocor nih. Hah? Yang sekarang bocor. Sekarang susah untuk bocor Pak, karena rata-rata punya saya mereka ya tim surveinya. Jadi halangan bisa bocor gitu, baru saya. Wah, saya dapat bocoran kok. Wah, berarti ya benar. Iya sayap nasi mareng. Saya yakin elektabilitasnya tinggi dan sekarang masih ya kalau jadi wakil maka nggak tunggu lontor beren soal komunikasi ya Kang. Iya. Ya, saya sih nggak ada maksud. Kan gini Kang Wajar, terakhir saya kalian dulu sebenarnya saya sampaikan bahwa terakhir saya di Raudoh, di karpet hijau Nabawi, Masjid Nabawi, ya Allah saya sudah tidak berminat lagi jadi pejabat. Tapi saya sebagai hambamu tidak mungkin menolak keinginanmu. Seandainya saya emang harus jalan, ya udah saya nggak bisa nolak. Maka santai mengalir tadi itu. Jadi nggak. Tapi di satu sisi enak. Minimal saya ketika ketemu bakal calon di satu tempat. Saya bisa sedikit memberi gambaran tong resah santai terus ya resah lah orang ketemu Kang Diki terus keluar acara nanti dipotong aja Kang Diki saya tahu beja-beja enggak lah udah kebayang ku saya oke ya Kang Diki kita juga racun apanya racun ya bagi saya racun makan bagi calon yang lain lamun agak lamun aya acara Kang Diki aya calon lain aya kan lain tidak populer Kang. Iya. Ini tuh keluar, dipoto, nu lain ditinggalkan. Iya. Dijamin sok. Iya. Engke Pak CK lah PJ Wali Kota jalan-jalan bareng Kang Diki. Udah mau hayangin dipoto jeung Pak CK. Kira tuh, engke mun jalan jeung Pak CK, abi nu motoan Pak CK. Ya biar enak gitu. Misalnya. Astaga. Gitu. Jadi sebenarnya kan kalau menurut perhitungan politik saya, kondisi hari ini itu menguntungkan Kang Diki. Kenapa? Karena orang ya popularitasnya masih rendah. Dia harus adu belajar tah. Wah, bebeakan tah. Wah, hut-het yang populer teh. Saya kan baru 2 bulan lebih. Jadi aman lah. Iya, karena kan mah investasi nangis 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Dia nggak akan eksis di TV, eksis di mana? Eksis. Dan itu butuh miliaran kan? Ya itu juga yang memang kalau artis yang lain mah enak Pak. Artis yang lain mah kan berani gambling. Sok ada beberapa kan yang saya nggak usah sebutin namanya. Dia nyalon di mana, nyalon di mana. Kabupaten Bandung Sarul. Tembak harga sekian, harga sekian. Saya kan tidak. Saya pernah didatengin ke lokasi syuting Apache. Ya Apache ya waktu itu syuting Apache sempet datengin udah sampai berapa M ditawarin untuk mencalonkan di caleg lah. Dihargai itu Kang artis teh Kang. Sampai miliaran, sampai bingung, sampai akhirnya saya tanya, ntar kumaha malikeunana? Oh gampang, nggak usah Kang, nggak usah balikin gini, nggak bisa. Tetap aja ada pengembalian dalam bentuk hal yang lain. Saya bilang saya bisa, bahkan ada satu partai besar, saya ketemu ada fotonya, saya ketemu sama ketua DPP langsung dibawa sama wakil ketua DPP-nya datang ke rumah Butut Abi, dibawa ke sana. Ya, akhirnya saya tolak. Kenapa? Karena saya bilang berapapun uang yang saya bisa aja ngebohong. Dari 12 M yang dikasih, pakai W 1 M 2 M.
nyalek bisa saya menang. Lumayan sisa 10, cuman itu bukan saya. Nah, saya cuma minta Bapak coba pelajari lagi sistem dan kaderisasi di kepartean. Polanya seperti apa gini-gini. Saya ngomong begitu dan saya nggak terima. Kenapa? Karena masih pengen sebetulnya, masih aya idealisme dulu atau sing jalanilah resep lah gitu kan. Sing melakukan kaderisasi yang tepat lah supaya jadi sesuatu, supaya anak cucu kita ke depan jauh lebih bisa menikmati yang benar ketimbang yang abu-abu gitu. Tapi itu kondisi. Saya ngobrolkan sana satu ngobrolkan naonnya bingung dia kita ngomongin pilkada. Oh, Pina. Abi diwawancara kasus Pina kok bingung dengan urusan Abi. Orang Cirebon. Pernah repek kan kisah saya. Saya udah nanya tuh. Jadi komunikasi dengan semua. Komunikasi dengan semua, bahkan saya tidak pernah pelit dengan beberapa ide dan saran, saya kasih indikasi gak apa-apa gitu kan, selama mereka mau nanya, nggak ada masalah. Bahkan semalam pun ada acara Pak Yusuf dengan Pak Devi Hamzah dan Pak Ihsan, saya mau datang, cuman semalam ada terkendala pulang dari luar kota, udah capek banget, saya ketakutan karena tinggal di rumah kebon kan lebih minat deh. Akhirnya saya nggak datang. Terus itu tema tersianya teh. Kenapa? Entah sih itu biasa. Abi nusian teteh non teu. Pani mama mah. Tapi gitu kan abi nusian mah. Aduh. Gitu. Langsung saya menelan ludah sendiri kan udah orang lain. Ngomong lagi jalan-jalan kukurilingan. Angkat di kebon mah. Kayak sholat toke. Gitu. Karena toke sangat dekat dengan boke. Jadi calon wakil saha kalau jadi wakil? Kalau jadi wakil, kalau yang sudah komunikasi sih kemarin di apa sih rumah makan, Ocoh ya? Ocoh itu Piman. Pak. Ada masalah kan Kang Diki jadi wakil? Nggak ada masalah, emang kenapa? Saya ada sedikit masalah kalau misalnya saya jadi sekda. Cuma nggak jadi wakil. Menjadi sekda Horea kurang manfaat. Ada bisa jadi wakil, itu sama dengan wapres. Ya kan karena Kang Diki bahwa di Garut. Ya, tapi kan nggak salah, wapres juga nggak salah dong dengan diamnya begini, nggak salah. Tapi udah kumaha deui gitu kan, ini sangat tergantung dari chemistry antara kepala daerah dan wakilnya. Kalau wakil jeung saha bogohna ayeuna? Hari ini belum yang komunikasi cukup baik, yang sudah komunikasi ya, baik via telepon bahkan ketemu di beberapa acara itu Fiman. Pak Yusuf sampai sekarang belum ketemu lagi. Pak Ivan Diksan sampai sekarang belum ketemu. Kemarin makanya saya semangat, saya datang Pak Ivannya kebetulan ada kendala, ada urusan di Jakarta jadi nggak bisa. Terus Pak Yusuf semalam sayanya justru yang nggak bisa. Kemarin di janjian di Kopi Dokar. Saya 2 jam kurang lebih di sana, Pak Yusuf ada acara dulu, jadi pas selingsingan, Abi Wih Pak Yusuf dongkap. Jadi komunikasi saat ini yang baru bisa cuma Piman. Kita udah usaha, artinya saya ceritain ini bahwa saya udah berusaha untuk bisa bertemu, cuman kapan aku udah nungguin 2 jam di Kopi Dokar, tapi karena kegelan, cangkir di barengannya. Aduh, akhirnya udahlah kita pulang, Pak Yusuf baru datang. Kalau Pak Fiman ketemunya di Ocoh. Kemarin di acara naon tuh sama sini juga sama Priangan. Karena Kang Diki ketemu jeung Amir Mahfud juga. Udah jadi sebelumnya kedatangan saya itu adalah ke sini adalah menjadi membangun personal image-nya Bapak Abdul Holik. Pak Prabu. Prabu naon? Pak Prabu gitu. Abdul Holik teh Pak Prabu kan. Prabu Siliwangi. Waduh kata di Parung Ponteng disebut di Tasik, 1 di hotel, 1 di tempat makan, 1 ketiganya di Parung Ponteng. Oh, yang baligonya gede itu ya? Yang ada di billboard itu. Itu saya di situ. Pulang dari sana ternyata mungkin beliau kurang berminat atau gimana saya nggak tahu lah. Belum ada kejelasan. Akhirnya saya pulang bingung. Aduh ke Jakarta deh. Tiba-tiba ditelepon sama sepupu Rida. Di mana? Di jalan ini. Oh, tuh caket cenah ka dieu we, Kanang Sapi. Kanang Sapi di mana? Di ini. Oh, ya udah tak masuklah. Saya nggak tahu. Ketemulah sama Pak Haji Nandang. Disitulah ketemu sama Pak Haji Nandang Gerindra. Mantan ketua Gerindra. Itu pertama kali kenal di situ. Ketemulah sama Pak Aming. Sempat saya tawarkan juga
Saya sempat ke rumah Pak Aziz Mahfud, pernah juga untuk menawarkan personal branding. Cuma belum ada jawaban pas dari yang lain-lain. Ya udah, ini saya sudah kadung punya beberapa konsep tentang kumaha ieu Tasik, masalahna kumaha bisa ki. Aduh, kumaha ieu teh, ini kan harus ada solusi nih. Udahlah, bismillah kita jalan. Itulah kurang lebih. Ternyata memang untuk mendapatkan partai tidak mudah gitu kan. Itu sama. Aduh, ternyata berat jadi. Surat tugas cenah 200 juta, 300 juta. Oh, Kang gituan. Akang ge apal. Teu apal. Emang segitu. Warjan pernah sok. Teu apa we Kang. SK per kursi kan. Kan akang ge apal. Eta pernah dengar bahwa di daerah. Apal, bukan pernah dengar. Apal eta mah. Aya sih pernah nu ngadangu, pernah nyarios. Iya kan lain di podcast nu lain kan. Sakursi sakitu sebenarnya. Iya kan? Iya sih. Per kursi baheula omongan ukur 50, naik deui 100, ayeuna 500 miliar. 500. Iya kan? Oh, saya miliar mah can ngadangu ya. 500 per kursi. Wah, lumayan oke. Aduh, mending kayaknya beli mendong ya. Iya, kadang-kadang saya suka berpikir begini. Tasik saya udah kelilingkan beberapa tempat lah. Mendong sudah mau mati. Kebanyakan bahan-bahan bakunya itu ngambil dari Jawa. Cuma mau daripada kayak gitu kan mendingan dibalikin tanahnya nyen kebun mendong sehingga Tasik bisa ngangkat tarumpah we geus rek kekolepakan. Harus subsidi ke sana. Wah, akhirnya kebanggaan Tasik cuma runcu kupat tahu Tanjung. Kemarin kan kayaknya harus ada gerakan kayak lebar, gerakan kayak gitu yang tidak harus melalui proses politik gitu maksudnya. Sebetulnya bisa, sangat mungkin dilakukan. Makanya yang saya cerita tadi itu kisah nyata Andri itu menginspirasi saya. Oh, kalau gitu berarti ada dana yang dari pusat yang tidak ke APBD, yang langsung ke masyarakat. Cuma memang harus ada yang memperjuangkan. Karena kalau mengandalkan dinas, ini menurut dia mengandalkan dinas tidak akan dapat apa-apa, capek. Menang capek hungkul, hoream, duit teu menang. Masyarakat ke pomo mere dakur barang hungkul, katanya dalam bentuk uang, barang. Mau bener ku dinas mah, karena katanya ini masuk itu. Cek saya ya makang. Mau bener ku dinas. Contoh, pusat industri misalnya, pengembangan industri, PIK apa namanya? Itu kan puluhan miliar dibangunnya. Yang dekat Lanut. Ya, yang jalan itu. Itu kan puluhan miliar. Kalau kita mah kan belanjain uang, ada feedbacknya kan. Harusnya pemerintah juga kan berpikir kayak gitu. Iya mah dibangun lur we. Rumah sakit. Mau apa mau beres mah cek saya meningkat lain kan karunya rakyat kan. Daripada juga jika naon? Jika bangunan teu anggeus juga engsun kan. Rumah sakit Sukarjo. Tong kan akang teh ngaliwat kadinya meureun. Ya apa we atuh. Geus diomongeun kan abi teh. Eta teh puluhan miliar. Sorry bos, iya bos. Oh, puluhan miliar Allah. Haus ngadanguna. Lebar kan? Iya. Masyarakat. Yang penting kita optimis lah, ke depan pasti akan ada pemimpin yang jauh lebih bisa meminimalisir itu. Kita menyampaikan hal-hal semacam ini secara terbuka bukan hal yang salah, karena bicara racun tadi bahwa sebetulnya pujian itu jadi racun. Bakat yang sering dipuji akhirnya jadi ngedul, jadi males. Ketika ada yang ngomong saeutik tidak sependapat jadinya ngambek. Padahal pujian itu adalah racun, kritik adalah madu. Gitu kan. Jadi sebetulnya pemerintah harus bisa menyikapi hal itu. Makanya dan hal ini jangan disampaikan kepada istri di rumah. Nah, mama erek dikritik atau dipuji, erek di madu atau diracun. Diomongin teh ulah. Ini mau ke pemerintah we nya. Iya. Tuh pembojo langsung cute. Tuh. Ya maksudnya ya susah juga ya. Susah. Kita mau merebut secara politik, kita harus punya uang. Partai politiknya sekarang udah kayak gini. Betul. Tapi ketika ngomong susah, ketika saya bilang iya, ini bukan berarti pesimistis, satu. Kedua, bukan berarti mengeluhkan terus kita tidak akan berhenti berjuang. Kita akan berjuang dengan cara kita sendiri dan tetap berharap supaya perubahan akan segera terjadi. Kang Diki mah da geus nyimpen rencana nu teu diomongkeun. Rencana teu diomongkeun.
Abi geus opat budak teh mah nya rek mandi mah eta. Optimis karena memang udah ada rencana naon Kang teh. Rencana untuk ya dalam konteks pencalonan sekarang. Belum. Sekarang tadi aja masih di jalan itu kumaha apa duka tuh kan weh lempeng we gitu kan, bahkan sempat mikir apa kita jalan-jalan. Tadinya hari ini kan nggak ada agenda ya, kita hari Minggu mau jalan-jalan. Hari Minggu jalan-jalan kemana? Ke Ciamis, kemana gitu. Rencana teh ke Alam Parung. Oh, Alam Parung kan aya rencangan gitu. Udah sana. Kita pernah jeung ieu. Udahlah sini aja gitu. Santai. Karena kalau hari Sabtu, hari Minggu mahal kan. Kan hari Senin mah kan murah. Kan datang ke Alam Parung mah pasti gratis lah. Hah? Maya-maya. Ih kan nggak enak. Emang nyadesna gratis. Ih ulah. Kami ulah. Biasa kan gitu heula. Alhamdulillah. Nyebatkeun kitu cenah. Sok enggak dia cenah iraha wae. Entah, tapi ulah. Api-api. Api-api ada kesebut api-api. Mohon Pak api-api. Nuhun gratis. Pataya juga ngajakan. Apa? Ihsan. Kan itu BSA apa? Bukit Sempalan Asri. Itu untuk ya lumayan lah, ada beberapa tempat. Itu di Ciamis ya, di Tasik, Ciamis, Tasik. Tapi karena ya enak apa mau aja udah kita kesini aja lah. Oke Kang Diki, ada orang yang memprediksi kalau Diki Chandra ini hadirnya disiapkan untuk mendampingi Piman, benar dong? Karena yang komunikasi baru Piman aja. Yang baru komunikasi Piman aja. Kalau lihat kondisi sih ya, tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, bisa berubah setiap saat. Kalau dari apa yang disampaikan di Ocho, ini berbasis survei yang ada. Oh berarti saya punya potensi besar. Ya kan ada Kang Diki katanya ya. Yang di wakil Piman itu ada Agus Wahyudin, ada Aminuddin, ada satu lagi siapa? Pak yang punya Ocohnya. Yang punya Ocho ya. Ada Bapak Muslim. Ada Pak Muslim, 5 orang katanya. Betul. Jadi katanya kayak balapan gitu ya untuk calon. Jadi seolah-olah begitu ya. Ya seolah-olah begitu. Kalau survei ya Diki lah. Belum tentu juga, walaupun memang apa yang disampaikan oleh Dr. Abbas begitulah kurang lebih ke arah sana. Cuman kan Abi tidak mungkin terlalu yakin karena di politik itu dinamis. Bisa aja tiba-tiba misalnya gitu kan. Misalnya Piman tiba-tiba berubah pikiran dari survei itu, bukan lagi yang tinggi surveinya tapi yang punya hijaunya misalnya. Karena kepentingan politik juga dong gitu kan. Maksudnya ada isu agama yang harus ditutupin. Mungkin misalnya walau misalnya kan, atau misalnya harus sama hijau kan. Biasanya kalau kan wilayah Kang Diki kurang masumi kumaha. Ya. PUI Bapak teh. Bapak guru PUI ya. Ya kan bisa aja Pak. Bisanya kan saya bilang bisanya. Kang Diki mau tuh pakai kopi katu unggul kan. Iya, karena kosong kayak kopi kan di lorong waktu kan gitu. Jadi setelahnya siap. Dan gitu. Udah pulang kieu ya kan. Iya. Jadi sebetulnya itu banyak hal kemungkinan terjadi. Artinya saya tidak mau terlalu terlalu percaya dengan itu. Apalagi belakangan kan saya ada kerjaan juga di Jakarta yang notabene saya jadi jarang turun. Semenjak acara itu justru saya jadi jarang turun. Biasanya kan saya paling rajin tuh kemana-mana, sekarang malah jadi jarang turun karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Kebetulan saya masih jadi penulis Pak, alhamdulillah masih laku gitu aja jadi penulis sudah lah. Balik lagi gitu ke kampanye masih sekarang sempat masih nulis. Ada ya sudah eta pada mulana yang jadi masalah kemarin itu udah lampa DPD gitu kan, ya udah nulis. Udah di Rangkas Bitung. Asli saya ke sana udah ngomong. Saya nggak minta dikasih DP. Aduh, mau udah nulis bikin lagu, Aduh, terkedah ke DP tuh. Abi kita ada mau nampak. Gitu. Abi nggak ngalarang nah hati ya tong dicokot kan kenca. Itu nu katuhu nyokot nampak. Kan tadi itu masih kena. Nah pasti nu kenca kieu meureun gitu. Ulah iya gitu. Tapi udah tanggung jawab nulis jeung bikin lagu. Tapi udah kelar ya. Udah kelar, lagu udah dikirim kemarin. Ya realistis sih kalau dengan Piman Kang Diki. Iya, cuman belum tahu lah gitu. Biar aja nanti waktu yang berbicara. Partainya cukup, Kang Diki nggak usah bawa partai. Tapi kalau ada prasyarat harus bawa partai, harus bawa uang itu. Terlalu berat, saya nggak sanggup. Mending yang terbaik dari Allah. Ya, yang terbaik dan mengalir aja, makanya tadi seperti yang tadi itu. Jadi kalau tiba-tiba oke, melihat surveinya
tinggi misalnya, walaupun bukan yang tertinggi misalnya, tapi cukup tinggi, cukup, tapi harus bawa partai. Aduh, berarti kan sulit. Bisa gitu. Ya. Lalu katanya kapan memutuskan? 7 sekarang udah Agustus lah, 7 Agustus. Kalau nggak salah ya, 7 Agustus, Agustus. Yang jelas Agustus, awal Agustus. Tapi saya belum tahu tepatnya kapan. Tapi kurang lebihnya begitu. Nah, kalau pendaftaran kan 27 sampai dengan 14 ya. Jadi masih di antara itu. Jadi masih panjang sebetulnya, masih cukup panjang, jadi nggak terlalu terburu-buru, mengalir aja tadi itu kan, santai aja. Ya kalau bagus-bagusnya saya emang turun, cuman karena ada kerjaan saya nggak bisa turun banyak. Turun ke masyarakat maksudnya. Turun ke masyarakat harusnya, itu cuman. Ya kayak dulu kan resepnya bikin event. Wah, seru. Bikin seru event ya. keren. Ya event-event, kan event cuma. Saya tuh punya cita-cita harapan teh. Cuma nawan lakolan bantal. Lakolan bantal. Itu kan. Kapan pergi dekat Agustus kan sekarang kan. Iya. Ya lo apalagi kalau sambil ngamu-mule kaulinan orang lembur, seru kan? Iya. Wah, dilombakan juga benteng Hitachi teh gini ya. Kan engklek tang colek babaturan lompat kana engkrang colek deh kana hiji tang lompat kana kaleci platrok lompat deh kan dua tang setelahnya sorot gaplok kan lumayan itu kan seru tuh. Dua tim soke bapak-bapak lumayan serunya untuk menjalin kekompakan satu sama lain. Kecamatan A, kecamatan B diadu. Wih. Guyum, hadiahan gitu kan. Tapi itu kan baru mimpi. Supaya mimpinya jadi basah, maka terakhirnya nu ngadu bantana balong. Cuk, kan basah. Iya kan waktu itu kan bikin acara kayak gitu kan. Sosialisasi ngadu bantana. Ngobeng. Di solokan teh. Seru. Kang Diki bawa komeng waktu itu ya. Iya. Bawa teman-teman Iya. komedian. Sekarang belum di itu. Belum. Komeng kan sibuk sekarang buat enggak. Awal-awal kan udah cerita, nih mau disuruh maju nih, mana ya nih? Maju apaan deh? Itu suruh nyalon DPD, gitu. Ya udah maju aja. Tapi seru, tapi Komeng itu hebat. Dia datang ke rumah saya sama ada satu anggota DPD RI juga yang menang di Sulawesi Tenggara. Berdua datang ngobrol. Yang satu punya mimpinya ini, yang satu punya mimpi itu. Saya bilang tugas anggota DPD RI itu tidak seperti DPR RI. Dia cuma merancang urusan otonomi daerah. Jadi kalian sebelum harus turun ke daerah. Karena terkait Raperda dan segala macam. Dan itu pun baru rancangan yang akan diberikan kepada DPR RI. Ya ini nggak bisa nentuin. Ya nggak bisa. Yang nentuin tetap aja presiden sama DPR. Ya, mana juga yang bisa gitu. Enak juga dong ya. Nggak, tapi jalannya syukurin. Kan udah terpilih. Yang jelas saya bilang, karena Komeng teman saya bilang, yang jelas ini Komeng ini adalah tamparan sebetulnya untuk demokrasi. Bahwa hari ini masyarakat memilih karena kenal. Lebih kenal Komeng. Bukan karena iman, ketakwaan, kemampuan, dan wawasan. Tapi karena iya wawenangan iya, berarti ada masalah di kaderisasi, di hal-hal yang lain. Jadi kemenangan Komeng ini sebenarnya harusnya menjadi tamparan untuk semua, untuk memperbaiki diri. Tamparan bukan untuk mundur, untuk marah, bukan, tapi untuk memperbaiki diri, introspeksi supaya ke depan harus memperbaiki, harus kenal dengan masyarakat, harus turun ke masyarakat. Jangan sampai nanti 5 tahun ke depan calon anggota DPR RI gitu semua. Motonya kan repot, kan jam unik gitu kan. Kan repot. Bahaya kan. Namun jika Komeng kabeh susah. Komeng nu bingung nah. Waduh, napanya. DPD. Engke tepa ka pilkada. Lompat ka pilkada di Pilpres. Silakan kan. Tiba-tiba calon presiden kumisan baplang gede terus. Nah, gitu kan. Aduh. Oke. Ya, atur nuhun Kang Diki-nya. Sami-sami. Apunten abis heureuy dah. Aduh ampun, kumaha. Mudah-mudahan terus ditahan ku abdi pun bojo langsung melotot wae. Mudah-mudahan lungsur lancar lah. Amin. Sami-sami agenda dan rencananya. Amin gitu, dan mudah-mudahan Kang Diki besok saya tunggu dengar di pendaftaran ya. Tanggal 27 Agustus. Kita nunggu aja nih ada di mana nih nyangkolnya. Iya gitu ya. Nyangkol itu adalah nyangu jeung jengkol. Dilitain terangan. Oke, terima kasih Kang Diki. Ya. Terima kasih Teh Rani ya. Ya. Yang nganternya Kang Sa.
Di sini ada Teh Rani, ada Kang Chandra ini. Kang Chandra ya? Kang kenal kan yang mantan suaminya penyanyi dangdut. Dia adalah pengacaranya Saipul Jamil dulu kan. Iya. Yang satu lagi di dalam tuh Parudi itu yang punya motor Darajat. Kodrat. Motor Kodrat itu punya Maili, bukan kaleng-kaleng. Nah, itu yang punyanya itu. Ya. Jadi kalau mau langsung diwawancara silakan, saya mau ke salon. Ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan banyak tawanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.